Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Wa yakuluna ta'atun, ayat 81. Wa yakuluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum. Dan mereka mengatakan, artinya orang-orang munafik, idza ja'uka, apabila mereka datang kepadamu wahai Muhammad, amruna ta'atun lak, urusan kami taat kepadamu. Itu di mulutnya. Itu kalau jumpa dengan Nabi, dia berpura-pura menunjukkan ketaatan dan keislaman. Amruna ta'atun lak, urusan kami taat bagimu wahai Rasul. Tapi fa'idha barazu, apabila mereka keluar, barazu mana kharaju, maka apabila mereka keluar min indika, dari sisimu wahai Muhammad, bayyata ta'ifatum minhum, dengan mengidghamkan tak pada to, mengidgham tak ke dalam to ta'ifah, dan meninggalkannya idgham. Kalau idgham bacanya begini, bayyatat ta'ifatum minhum, salah, bayyat ta'ifatum minhum, itu idgham. Bayyata fa'ala bayyata, tujuannya kan tak, diidghamkan kepada ta'ifah. Bayyat ta'ifatum minhum. Dan juga boleh dibaca tanpa idgham, bayyata ta'ifatum minhum. Apa makna bayyata? Admarat, menyembunyikan oleh sekelompok dari mereka, menyembunyikan oleh sekelompok dari mereka, ghairal ladzi taqul, selain yang kamu katakan. Maaf, ghairal ladzi taqulu, selain yang dia katakan. Takulu di situ tasrif ke 4, domainnya hiya, kembali kepada ta'ifah. Ghairal ladzi taqul, selain sesuatu yang dia perkatakan kepadamu, fi hudurika, di dalam hadir bersamamu, minat ta'ah, dari ketaatan. Apa maknanya? Isyanak, mereka maksiat kepadamu. Kata-kata taat tersebut hanya ketika ada di depanmu. Ketika dia tidak lagi bersamamu, mereka sudah maksiat. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah akan menulis, maksudnya ya'muru, memerintahkan, bikatsbi, alhamdulillah,
Yahdikumullah Aslubalakum. Wallahu yaktubu, Allah memerintahkan menulis ma yubayitun, sesuatu yang mereka sembunyikan. Di mana ditulis? Fi sohaifihim, di dalam lembaran-lembaran catatan amal mereka. Untuk apa ditulis? Liyujazu alaih, supaya mereka dibalas atasnya sesuatu. Sikap kita bagaimana? Atau perintah Allah kepada Nabi untuk bersikap, fa'arid anhum, itu perintahnya, maka berpalinglah engkau dari mereka. Bisafhi, dengan berjabat tangan, maksudnya dengan memaafkan, dengan memaklumi. Wa tawakkal 'ala Allah, pasrahkan olehmu kepada Allah. Pasrahkan olehmu kepada Allah. Ai thiq bih, percayalah engkau dengannya Allah. Fa innahu kafika, maka sesungguhnya Allah mencukupimu dari tipu daya tersebut, dari kebohongan tersebut, daripada penipuan tersebut. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. Apa arti wakil? Mufawwadan ilaih, zat yang diserahkan urusan kepadanya. Mufawwadan, diserahkan, ilaihi, kepadanya. Itu mana wakil. Kita hanya menyikapi seseorang dengan apa yang kita lihat. Kita hanya menanggapi sesuatu yang orang lakukan dengan apa yang kita nampak. Tapi apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya, itu urusannya kepada Allah. Allah akan lindungi orang-orang yang mempasrahkan urusannya kepada Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, adakah maka tidak mereka memikirkan? Yata'ammalun, apakah adakah maka tidak mereka memikirkan Al-Qur'ana, akan Qur'an. Wa ma fihi, dan sesuatu yang ada di dalamnya Al-Quran, minal ma'anil badi'ah, daripada makna-makna yang indah. Walau kana min ghairi indi ghairillah, walau kana min indi ghairillah, jikalau adalah Quran itu dari sisi selain Allah. Kalaulah Quran itu dari sisi selain Allah, datangnya bukan dari Allah, datangnya Quran dari selain Allah, sungguh mereka akan temukan fihi, di dalamnya Al-Quran, ikhtilafan katsira, pertikaian-pertikaian yang banyak. Katsira di situ hanya sebagai taukid. Nah, hanya sebagai taukid, bukan na'at yang maksud. Sama dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk dari setan yang enggak terkutuk, dari setan soleh. Memang kalau disebut setan terkutuk ada setan soleh? Enggak ada. Nah, maka na'at itu hanya sekadar taukid. Nah, maksudnya taukid adalah mereka akan temukan Quran itu akan ada ikhtilaf, perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan. Ketika disebutkan banyak, jangan sampai terlintas di benak kita, di dalam Quran memang tidak dijumpa
memang tidak dijumpai perbedaan pertikaian yang banyak, tapi kalau sedikit ada, nggak boleh dipahami begitu. Sama dengan ayat yang kita baca kemarin, wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba berlipat-lipat ganda. Kalau 2 kali berarti boleh? Tidak. Itu juga sama di sini. Kalau Quran itu dari sisi sayang Allah, sungguh mereka akan temukan di dalam Al-Quran perselisihan yang banyak. Artinya tanaqud, kontradiksi fi ma'anihi, pada makna-maknanya Quran, wa tabayunan, dan centang perenang. Apa itu bahasa yang bagus? Tabayun, ketidakrapian di dalam susunannya. Ya, centang perenang. 6. Sehingga seorang pelaut Eropa, dia masuk Islam ketika menemukan pertemuan 2 laut. Setiap ada belayar dan belayar, bukan Marco Polo ya, ini generasi akhir. Berlayar dan belayar, menemukan dia pertemuan 2 laut. Air yang laut A dengan laut B itu enggak nyampur. Bukan hanya sejengkal 2 jengkal, tapi sepanjang laut itu. Dia telepon kawannya, dia informasikan dia sedang menemukan penemuan yang ajib. Belum ada pelaut sebelumnya menemukan, bahkan Marco Polo pun belum temukan. Ibnu Battutah pun belum ada dalam sejarahnya bercerita tentang itu. Apa penemuan kamu itu? Pertemuan 2 laut, air yang berbeda tapi tidak nyatu. Kata kawannya menjawab dengan enteng. Muhammad dari dulu bicara soal itu. Dia juga nggak Muslim kawannya. Muhammad dah lama ngomong begitu. Ditanya dia, apakah dia seorang pelaut? Tidak. Dia tidak pernah ke laut. Dia tidak pernah berlayar. Ada hadis Nabi berlayar? Dia tidak pernah berlayar. Maka pada saat itu dia masuk Islam. Itu maknanya yatadabbarunal Qur'an. Mereka mikirkan tentang Quran, mereka Islam. Kalaulah mereka mau berfikir tentang Quran, maka mereka akan temukan makna-makna yang ajaib dalam Al-Quran. Mereka akan mengakui kebenaran Al-Quranul Karim. Tapi kenapa mereka tidak mau memikirkannya? Karena tidak ada hidayah dari Allah. Bagaimana hebatnya sastranya Abu Lahab, tapi tidak mampu menembus keindahan Al-Quran, dan dia tidak mau masuk Islam. Bahkan Abu Jahal dia berusaha untuk mendengarkan Quran, mengakui keindahan Al-Quran, tapi tetap juga tidak masuk Islam. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka urusan Ansaroya daripada pasukan-pasukan yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima hasalalahum, dengan sesuatu yang hasil bagi mereka pasukan, minal amni, dari aman, maksudnya bin nasri, pertolongan,
bahasanya pasukan yang dipimpin oleh Panglima Fulan yang dikirim ke negeri Fulan mendapatkan kemenangan. Kalau hal itu sampai kepada mereka, atau khauf, ketakutan, maksudnya dengan hazimah, kocar kacirnya pasukan, sampai berita kepada orang munafik, pasukan yang dikirim oleh Rasulullah kocar kacir. Apa sikap mereka? Adza'u bih, mereka siarkan dengannya. Afsuhu, mereka sebarkan akannya berita tersebut. Nazala fi jama'ati minal munafikin, ayat berikut turun tentang sekelompok dari orang-orang munafik, atau tentang orang-orang lemah dari orang-orang beriman. Kanu yaf'aluna dzalik, adalah mereka melakukan hal demikian. Maka lemahlah hati-hati orang beriman. Lemahlah hati-hati orang beriman, dan tersakitilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbab apa? Asbab mereka menyebarkan berita-berita tersebut. Berita kekalahan disebarkan, berita kemenangan juga disebarkan. Orang beriman lemah semangatnya. Asbab hal tersebut. Nabi terganggu perasaan dan pemikirannya. Maka turunlah ayat. Walau radduhu ila rasul wa ilal amri minhum. Jikalau mereka mengembalikan akannya berita, jikalau mereka mengembalikan akannya berita, artinya berita kepada Rasul, bukan diceritakan kepada orang lain, tapi disampaikan kepada Rasulullah, atau disampaikan kepada ulil amri, pemimpin di antara mereka, ulil amri minhum, kepada pemimpin di antara mereka, maksudnya zawil ra'yi, orang-orang yang punya pendapat, orang-orang yang punya ide, min akabiri sahabah, dari pembesar-pembesar sahabat. Artinya lau sakatu anhu hatta yukhbiru bih, jikalau mereka diam darinya berita sehingga mereka beritahukan dengannya berita. Jikalau mereka diam darinya berita sehingga mereka yang memberitahu dengannya berita. Jangan sebarkan dulu, jangan ceritakan dulu sampai Rasulullah yang memberitahu, atau sahabat-sahabat terdepan yang punya pendapat, yang punya wawasan yang beritahu. La'alimahu, sungguh mengetahui ia akannya. Sungguh mengetahui ia, orang yang menyebarkan berita sembarangan, akannya berita. Hal huwa mimma yanbaghi ayyudha'a, apakah dianya berita termasuk perkara-perkara yang pantas untuk disebarkan atau tidak? Hal huwa, apakah dianya berita mimma yanbaghi, di antara perkara-perkara yang pantas ayyudha'a, untuk disebarkan atau tidak pantas? Ini ayat yang membimbing masyarakat tentang rahasia negara, tentang menjaga kesatuan, tentang menjaga keutuhan, kekuatan
daripada pemimpin. Maka kalau ada berita tentang sebuah negara kita, jangan disebarluaskan sebelum berita itu keluar daripada orang-orang yang bertanggung jawab. Karena ada di antara berita yang tidak pantas diceritakan, ada berita yang boleh diceritakan, walaupun berita baik. Begitu juga dalam organisasi, begitu juga dalam sebuah perkumpulan, baik perkumpulan pengajian, perkumpulan pendidikan, perkumpulan biasa-biasa saja, perkumpulan jalan pagi misalnya, organisasi jalan pagi. Kemudian dalam jalan pagi itu ada salah satu peserta jalan kaki sesak nafasnya kambuh, kemudian dibawa ke hospital. Itu jangan disebarkan dulu. Tunggu dulu pimpinan katakan, jangan disebarkan. Cukup kita yang tahu. Nanti apa kata orang tuh akibat jalan pagi, bukan sehat yang dapat sesak nafas. Itu juga dalam sebuah kelompok dakwah misalnya, dengan pernak-pernik dakwah yang pernah berjalan, itu nggak ada urusan diceritakan sama orang yang nggak kenal dakwah atau sama orang yang baru kenal. Kenapa ada markas lagi? Nah, jawabannya karena sudah ramai buka cabang. Selesai kan? Selesai. Nggak perlu diceritakan, oh si A ada si B, kelompok A, kelompok B, ini asli, ini nggak asli, ini alami, ini nggak ori, gitu. Sama yang pernah dipertanyakan hal-hal agama yang lainnya. Kenapa nggak di seberang padang lagi? Jawabannya karena tidak muat. Orang taunya tidak muat. Nggak tahu dia ada telur di balik sarang. Nggak muat, saya khalas. Itu adab di dalam organisasi, itu adab dalam bernegara. Masyarakat tidak boleh membocorkan rahasia sebuah negara, kejadian yang ada dalam sebuah negara ke orang lain tanpa sebelum mendapatkan izin atau orang yang bertanggung jawab memberitakan hal tersebut. Karena ada berita yang pantas untuk disiarkan, ada yang tidak pantas. Hari ini semuanya jadi penyiar berita. Apa boleh buat? Semuanya jadi penyiar berita. Mak-mak yang nggak tahu urusan pun bisa jadi penyiar berita. Nah, guys, telah terjadi kecelakaan. Penyiar berita deh. Tahu semua orang. Giginya nyebut gasnya nggak cukup dah. Giginya untuk nyebut tu nggak cukup. Ini sini satu itu. Itu asbab kehancuran. Kehancuran sebuah masyarakat. Kita pernah dengar ada negara yang tidak pernah memberitakan perkara negatif yang terjadi di negaranya, bahkan di TV dalam negerinya nggak pernah disiarkan. Kalau kita lihat berita yang ada, semuanya isinya kecelakaan.
perampokan, pemerkosaan, kemudian banjir bandang, kemudian gempa bumi, macam-macam lah. Nggak ada berita tu yang baik-baik itu. Seorang pedagang es berhasil naik haji, tukang bubur naik haji, restoran Padang laris. Banyak orang meminati mobil. Beritanya berita begituan. Seorang santri hafiz 30 juz dalam masa 3 bulan. Kan itu yang bagus berita-berita. Orang yang tidak tamat SD berhasil buat pesawat. 6. Ternyata itu panduan mendasar dalam agama, dalam Al-Quran, konsep dari sebuah negara. Alladzina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Alladzina, orang-orang, yastambitunahu kalau bahasa fikihnya mengistimbat mereka akannya. Arti istimbat di sini yatatabba'unahu, mereka menyelidiki akannya. Mereka menyelidiki akannya, wa yatlubuna ilmahu, dan mereka mencari pengetahuannya berita, wa humul mudhi'un, dan mereka menyebarkan. Minhum, dari mereka, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri, dan dari pemimpin. Ternyata ada mata-mata, ada yang nguping, mencari tahu berita, mengungkit-ngungkit, mengorek-ngorek berita-berita yang enggak mesti disebarkan dari pemimpin, dari Rasulullah, dari ulil amri, untuk mereka sebarkan. Ini perlakuan yang tidak baik. Perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang merugikan sebuah negara dan merugikan sebuah kesatuan bangsa. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, jikalau bukan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala di atas kalian dengan Islam, dan rahmatnya Allah bagi kalian dengan Al-Quran, sungguh kalian akan ngikutin setan. Kalau bukan Islam yang datang ke tempat kita, kalau bukan Islam yang Allah berikan kepada kita, Quran sebagai lentera menyinari kehidupan, kalau bukan dua perkara ini, kita akan ngikut setan. Percaya kepada hantu, pohon gadang, bunyian, apalagi bahasanya, nama-nama hantu itu orang bunyian, bunian. Nah itu. Fima ya'murukum bih, pada perkara-perkara yang ia perintahkan kalian dengannya, minal fawahish, dari perbuatan keji, illa qalila, kecuali sedikit. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam, bimbingan Quran, kita bisa membedakan mana ajaran setan, mana ajakan yang baik. Titik. Faqatil fi sabilillah, maka berperanglah kamu wahai Muhammad di jalan Allah. La tukallafu ila nafsak, tidak diberatkan kepadamu kecuali dirimu. Kalau begitu, fala tahtamma bitakhallufihim anka,
maka janganlah kamu ambil pusing dengan sebab melanggarnya mereka, tidak ikutnya mereka denganmu. Nah, janganlah kamu ambil pusing dengan tidak ikutnya mereka darimu. Artinya, yang dibebankan kepadamu untuk memastikan ikut dalam semua ajaran Islam adalah dirimu. Sedangkan di luar dirimu, kamu mengajak, memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya adalah qatil walau wahdak, berperanglah kamu wahai Muhammad walaupun kamu sendirian. Fa innaka mau'udun bin nasri, maka sesungguhnya kamu dijanjikan pertolongan. Ini hakikatnya. Berperanglah kamu wahai Muhammad walaupun kamu sendirian, sesungguhnya kamu mau'ud, dijanjikan dengan pertolongan Allah. Kalaulah sekiranya, kalau seumpamanya dakwah Nabi 23 tahun tidak ada yang ikut satu pun, tidak ada yang menyumbangkan hartanya, tidak ada yang setia ada Rasulullah, tidak ada yang siap berkorban, Nabi tetap juga akan menang. Itu janji Allah. Wa haridil mu'minin, dan motivasilah orang-orang beriman. Motivasilah olehmu akan orang-orang beriman. Artinya hathihim, dorong olehmu akan mereka, alal kitali, atas berperang, waraghibhum bil amar, targhib olehmu akan mereka di dalam perang. Jadi langkahnya itu dua. Satu, dorong untuk berperang. Yang kedua, targhib semasa berperang. Jangan dimotivasi untuk diperang, sampai di medan perang mereka mengeluh. Lalu Nabi, kalau enggak betah pulang. Kalau enggak sabar di sini, ya pulang saja ke Madinah sana. Masa orang cengeng bisa ikut perang? Bukan begitu. Tapi dua, sudah berangkat sampai di medan perang harus ada motivasi. Nah, ini amir jamaah. Nah, dan taskil sampai dah berangkat orangnya, sampai di medan dakwah tidak ada tergib. Nah, sudahlah, udah keluar tuh udah bagus, udah dia nggak keluar. Tapi ketika dia medan dakwah bikin perkara aneh-aneh, melanggar sunnah misalnya, itu perlu di targhib, raghib fi. Lihat bahasanya, hathihim ala raghibhum fi. Motivasi untuk berangkat perang, targhib mereka di dalam atau semasa perang. Maka terjadi hal ini ketika perang apa? Uhud. Terjadi kocar kacir. Sebagai mereka mengatakan, ayo kita balik ke Madinah. Nabi sudah meninggal dunia, untuk apa lagi kita berperang? Nabi sudah meninggal dunia. Ini perkataan sahabat termakan perkataan orang munafik. Apa kata kawannya? Ketahuilah oleh kalian semua, kalau Nabi memang sudah meninggal dunia, untuk apa lagi kalian hidup? Lain lagi targhibnya. Yang satu bilang kalau Nabi sudah meninggal, untuk apa lagi perang, balik aja ke Madinah. Yang satu memberikan targhiban yang benar, kalau Nabi sudah meninggal, apa artinya kehidupan kalian? Mendingan mati bersama. Akhirnya mereka maju kembali.
Itu disebut dengan raghibhum fihi, mentarget mereka di dalam perang, karena perang itu nggak mudah, sulit. Bayangkan kaki kena panah, belum bisa dicabut. Nah, tabib tukang cabutnya ternyata nggak ikut dalam pasukan tersebut. Dia akan menyusul 7 hari lagi baru nyampai. Bayangkan tuh apa yang bisa terjadi. Maka Nabi katakan dia ahli neraka. Ketika itu sahabat pun bingung, kenapa Nabi katakan dia ahli neraka, padahal dia terdepan di medan perang, bersemangat untuk perang. Dicari, ternyata betul akhir hayatnya bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Enggak tahan menanggung penderitaan sakit dari luka-luka perangnya, maka digorok batang lehernya sendiri. Padahal awalnya dia semangat di saf terdepan. Ketika Nabi katakan ahli neraka, sahabat tercengang. Ternyata memang betul dia tidak sabar dengan penderitaan perang, akhirnya dia bunuh diri. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menahan ba'sa, artinya harba, perang yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka kafir. Perang yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka kafir. Wallahu asyaddu ba'sa, dan Allah lebih sangat perangnya, siksaannya dari mereka orang kafir. Terjadi di perang Badar. 5.000 malaikat diturunkan oleh Allah. Kata Kiai Haji Zainuddin almarhum, 1 orang saja diturunkan malaikat nggak mampu dikalahkan oleh orang kafir. Karena malaikat itu nggak bisa dipedang, nggak bisa tembus pedang karena dari cahaya. Mana tembus cahaya? Putus, nyambung lagi dia. Sementara dia menembus cukup dari jarak jauh, putus. Pernah tahu dengan cahaya? Laser misalnya, khitan dengan laser, cahaya saja langsung putus. Bisa pakai celana langsung. Kita mau khitan lagi biar lebih nyaman. Laser, cahaya satu saja tidak akan mampu dikalahkan. Kenapa sampai Allah turunkan 5.000? Asyaddu ba'sa, wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila, dan Allah lebih sangat azabnya dari mereka. Ta'ziban minhum, lebih tankila itu artinya ta'ziban, lebih sangat azabnya dari mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la akhrujanna walau wahdi, sungguh benar-benar aku akan keluar, akan berangkat perang walaupun aku sendirian. Aku akan berangkat perang walaupun aku sendirian. Ini tekad Rasulullah setelah ayat itu. Maka ditafsirkanlah oleh Imam Jalalain makna daripada faqatil fi sabilillah la tukallafu ila nafsak qatil walau wahdak, peranglah kamu walaupun sendirian. Akhirnya Nabi katakan walladzi nafsi biyadihi la akhrujanna walau wahdi,
Nah, sungguh benar-benar aku akan keluar walaupun sendirian. Maka keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'ina rakiban dengan 70 pengendara kuda ke Badar Sura. Fakaffallahu ba'sal kuffar. Maka menahan oleh Allah perangnya orang kafir dengan menjatuhkan rasa takut, menanamkan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Wa man'i Abi Sufyan anil khurud, dan melarang oleh Sayyidina Abi Sufyan waktu itu beliau belum masuk Islam, melarang oleh Sayyidina Abi Sufyan dari keluar ke Badar Sughra sebagaimana terdahulu dalam pembahasan surah Ali Imran. Enggak jadi perang. Begitu juga dalam perang Tabuk. Perang Tabuk, Allah tanamkan rasa takut ke Romawi. Islam sudah datang ke perbatasan Romawi, tapi Romawi enggak berani menerima tantangan. Geger dunia waktu itu. Dunia geger dengan Islam. Membayangkan Romawi aja enggak berani lagi. Jika ada perang Khandak, umat Islam walaupun waktu itu dalam keadaan susah payah, sehari hanya makan sebiji kurma, tapi Allah kirim asad datang kila, dingin yang merasuk ke tulang, angin yang mencabut tiang-tiang tendanya dan menerbangkan periuk-periuknya. Periuk rebus telur saja, taruh setahun di luar tu enggak akan terbang oleh angin, kecuali oleh kaki orang. Ditendang dia betul lah terbang. Ini bukan periuk untuk masak 15 air. Ini periuk untuk memasak pasukan perang. Ya, sebesar kancah itulah, bisa terbang oleh angin. Bagaimana kekuatan anginnya itu? Pasak tenda yang cuman sejengkal dari permukaan tanah, yang lebih dalam ke bawah, itu bisa tercabut oleh angin. Itu bentuk dari asaddu tangkila. Kabur mereka semua, balik pulang. Malanglah nasib Bani Quraidah. Orang pulang ke kampungnya, kita berkhianat tapi berdekatan dengan negara yang kita khianati. Mampus dia. Disembelih sampai Khandak itu penuh dengan darah mereka. Jadi gunanya Khandak bukan menyelamatkan, tapi untuk penampung darah Bani Quraidah. Mayasfa' syafa'atan hasanatan, siapa saja yang memberikan syafaat, maknanya memberikan contoh, memberikan pelajaran bainan nasi, di tengah-tengah manusia, syafa'atan hasanah, syafaat yang baik, pelajaran yang bagus. Apa ciri-ciri pelajaran yang bagus itu? Muwafaqatan lisyar'i, sesuai dengan agama. Itu pelajaran yang bagus, sesuai dengan syariat. Yakul lahu nasibum minha, niscaya ada baginya seseorang itu jatah, minal ajri, dari pahala, minha, darinya pelajaran, artinya bisababiha, dengan sebabnya pelajaran. Wa may yasfa' safa'atan sayyi'ah, dan siapa saja yang memberikan pelajaran yang tidak baik. Syafa'ah sayyi'ah, pelajaran yang tidak baik. Cirinya mukhalafatan lahu,
bercangga dengan syariat, berbeda dengan syariat. Yakul lahu kiflun, niscaya ada baginya seseorang kiflun, beban, nasibum minal wizri, jatah dari dosa, minha, darinya pelajaran yang jelek, artinya bisababiha, dengan sebabnya pelajaran yang jelek. Okey. Jadi standarnya bukan penilaian masyarakat, standarnya bukan adat istiadat, standarnya bukan kebiasaan dulu, tapi standarnya sesuai tidak dengan syariat. Kalau sesuai dianggap pelajaran yang baik, kalau tidak sesuai dianggap pelajaran yang jelek. Kalau diajarkan pelajaran yang baik, kalaupun kita sudah meninggal, maka kita akan dapat pahala. Diberikan pelajaran yang jelek, kalaupun sudah meninggal, orang itu akan dapatkan dosa. Diajarkan bagaimana cara membuka gembok tanpa anak kunci, menggunakan kawat. Dilatih anak muridnya itu 7 orang, gembok paling cepat. Kemudian naik ke gembok yang besar, naik lagi ke gembok yang semakin canggih. Dapat dia terlatih. Akhirnya semua yang bergembok dia curi. Mati guru gembok ni, dia masih dapat dosa warisan, dosa jariah daripada anak-anak muridnya yang mencuri dengan pendidikan pembongkaran gembok. Ternyata dia punya cucu murid juga, sampai cicit murid ke bawah terus dia dapat dosa yang sama. Banyak numpuk dosa dia. Jika diajarin orang merakit minuman memabukkan, campur telur, tambah kopi, kemudian soda, sagu, sabun dikit, tambah solar, minumlah. Diajarin begitu sehingga orang produksi minum memabukkan, dia dapat dosa. Cobalah Bu, pasti mabuk itu. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah di atas setiap sesuatu muqita. Apa itu muqita? Muqtadira, berkuasa. Fayujazi kulla ahadin bima amilah, maka membalas ia Allah akan setiap individu, akan setiap seseorang dengan apa yang telah dia kerjakan. Ini dalil salam. Dulu pernah ditanya, kita sudah baca tafsir, dah tamat, tapi ada orang tanya, di mana dalil salam? Quran atau hadis? Tajak hadis, enggak di Quran. Orang awam saja, cuma dia dapat satu ilmu, dia ingat, langsung dites. Kita belajar satu tafsir, lupa yang dia tanya. Masih banyak ingat yang lain, cuman yang dia tanya itu lupa. Akhirnya ya juga ya. Maka saya ingatkan antum, ini dalil salam, karena pengalaman pernah ditanya lupa. Wa idza huyyitum, apabila kalian diberi penghormatan, bitahiyatin, dengan penghormatan, dengan satu penghormatan. Ini sebetulnya bukan dalil salam, tapi dalil umum. Termasuk diantaranya salam. Apabila kalian diberi penghormatan bitahiyatin, dengan satu penghormatan, ka'an qila lakum, seperti dikatakan kepada kalian, salamun alaikum, fahayyu, maka berilah penghormatan oleh kalian, muhyiya,
akan orang yang memberi penghormatan bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya penghormatan yang dia beri. Bagaimana caranya menjawab salamnya yang lebih baik, penghormatan yang lebih baik? Bi antakulu lahu, dengan bahwa kamu katakan kepadanya, alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia cuma bilang assalamualaikum, kita jawab dengan lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalaupun kalian bosan, sedang tidak mood, rudduha, kembalikan oleh kalian akannya salam. Minimal kembalikan. Bi antakulu lahu, dengan bahwa kamu katakan baginya kama qol, seperti yang dia katakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak ditambah-tambah. Itu minimalnya begitu. Artinya wajibu ahaduhuma, wajib salah satu keduanya. Jawab salam itu hukumnya wajib. Dengan yang terbaik atau minimal yang sama. Wal awalu afdal, yang pertama lebih baik. Kalau dijawab dengan yang lebih baik. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah adalah Allah di atas setiap sesuatu itu menghitung. Sampai ucapan salam yang lebih pun dihitung Allah. Sampai ucapan salam yang lebih pun dinilai oleh Allah. Orang ini memberi salam sampai assalamualaikum, tapi sufulan ini menjawab waalaikumsalam warahmatullah, bersedia dia menambah warahmatullah, maka diberi ganjaran lebih. Itu mana hasibah, sangat-sangat menghitung. Abu buat gulai ayam. Ayamnya 2 kilo, cabenya 1 on, kunyitnya 2 garis, jahenya setengah garis, garamnya seujung sendok, lebih seujung kuku. Kemudian kadar apinya, panas wajannya hanya 100 derajat. Kemudian tutup dengan tutupan kayu, renggang sedikit selubang sebesar lubang jarum. Itu sampai dihitung sampai ke situnya. Nah, kita kan enggak masuk semuanya selesai, karena enggak punya perhitungan. Nah, Allah yang kecil pun dihitung. Nah, assalamualaikum, Ismail bilang waalaikumsalam. Astagfirullah, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Abu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dikit, gitu aja. Dan ini agak panjang dikit salamnya. Nah, itu lebih dia. Senyum dikit, ni senyum lebih lebar, lebih dikit saja dihitung. Nah, tabassumuka, yang ini jawabnya cemberut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gembung pipinya. Nah, hitam dahinya. Dah tertunai kewajiban salamnya, tapi senyumnya enggak ada nilai. Yang satu jawab pakai senyum. Nah, yang senyum itu dinilai oleh Allah. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Nilainya lebih. Hasibah, pokoknya teliti. Bukan asal hitung saja, tidak. Kalian jawab salam dapat sekian. Beda. Kalian jawab salam dengan muka senyum, yang ini jawab salam muka masam. Ini senyumnya kecil, ini senyumnya lebar. Ini jawabannya pendek, ini jawabannya panjang. Nah, muhasiban, sangat menghitung. Payujazi alaih, bukan dihitung doang.
maka Allah akan memberikan balasan di atasnya. Wa minhu, di antaranya ada raddus salam, menjawab salam. Wa khassat as-sunnah, dan mengkhususkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhususkan oleh sunnah Nabi orang kafir, pelaku bid'ah, orang fasik, kemudian muslim yang sedang qada hajat, muslim ala qadil hajat, muslim yang sedang qada hajat di WC, wa man fil hammam, orang yang sedang di kamar mandi, al-akilu, orang sedang makan, fala yajibur raddu alaihim, maka tidak wajib menjawab salam terhadap mereka. Bal yukrahu, akan tetapi dimakruhkan jawab pada selain yang akhir. Orang makan enggak makruh jawab. Dan dikatakan bagi orang kafir, wa alaika. Kalau orang kafir ngasih salam, kita jawab wa alaika. Allahu la ilaha illahu, Allah subhanahu wa ta'ala tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wallahu la yajma'annakum, Allah sungguh benar-benar akan membangkitkan kalian, akan mengumpulkan kalian dari kubur-kubur kalian. Benar-benar akan kumpulkan kalian dari kubur-kubur kalian. Setelah mati, semuanya mati masuk kubur. Setelah terjadi kiamat kubro, tidak ada satupun yang hidup. Maka beberapa tahun setelahnya, Allah yang tahu puluhan ke atau ratusan, Allah akan kumpulkan seluruh manusia dari kubur-kubur mereka yang terkubur, mulai daripada orang yang pertama terkubur. Siapa? Safirullah. Mulai dari orang yang pertama sekali dikuburkan di muka bumi ini. Siapa? Hah? Nabi Adam. Kok jawabannya Nabi Adam? Sebenarnya siapa? Habil. Itu yang pertama kali masuk kubur. Sampai yang paling akhir itu akan dikumpulkan ila yaumil qiyamah, ke hari kiamat. La raiba la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Enggak ada keraguan, pasti akan terjadi, dan kita adalah salah satu peserta pada hari itu. Maka yang mau datang pada hari itu dengan kendaraannya, maka hari ini mesti berkorban. Karena orang berkorban akan naik hewan korbannya di mahsyar. Nah kan, naik kambing. Tapi yang satu kamar satu kambing, bayangkanlah di mana dia akan naik. Satu megang di ekornya, satu megang di puting susunya, satu megang di telinganya. Capek kambing satu, banyak kali kalian nih jiran nih. Kata kambing satu ekor tuh, alhamdulillah mereka berdua kan. Ada yang tahun lalu juga berdua dia. Dia dipasang 2 ekor kambing. Dia buat dia oleh kambing tuh kayak pedati. Naiklah santai jiran situ. La raiba fih, tidak ada keraguan dalam hari itu. Wa man asdaqu minallahi haditha,
Man itu istifham ingkari. Siapakah yang lebih benar dari Allah? Hadisa perkataannya artinya la ahada, tidak ada seorang pun yang lebih benar dari Allah. Haditha kaula perkataannya. Kalau Allah yang sudah katakan pasti akan terjadi, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Naam. Walamma raja'a nasun, tak kala kembalilah orang-orang dari Uhud. Ikhtalafan nasu fihim, berbeda pendapat, komentar orang-orang tentang mereka. Dan tak kala kembalilah orang-orang. Orang-orang ni siapa? Orang-orang ni siapa? Ubay, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ikut perang Uhud. Di tengah perjalanan mereka kembali ke Madinah dengan alasan tidak cukup, capek, persiapan lagi, macam-macam, supaya menggoyahkan semangat umat Islam. Itu tujuannya si Abdullah bin Ubay itu. Nah, tak kala kembali orang-orang, artinya sebagian orang munafik dari Uhud, berbedalah pendapat An-Nas. An-Nas itu siapa? Sahabat. Nah, itu baru ada alif lam di situ. Berbedalah pendapat manusia, artinya sahabat-sahabat, tentang mereka. Berkata sebagai mereka, uqtulhum, bunuh saja mereka. Nah, yang kembali kemarin enggak jadi berangkat ke Uhud, kita bunuh saja. Berkata lagi sekelompok lain, jangan dibunuh. Nah, itu permasalahannya. Maka turunlah ayat, fama lakum fil munafiqina fi'atain. Apa alasan kalian? Ma sya'nukum, apa urusan kalian? Sirtum, jadi kalian, fil munafikin, dalam menyikapi orang-orang munafik, fi'ataini, dua kelompok, firqatain, dua kelompok. Nah, kan aneh. Yang dibahas orang munafik, tapi justru umat Islam dua pendapat pula di situ. Maka ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian sampai menyikapi orang munafik pun beda pendapat? Artinya di ayat ini Allah tidak terima perbedaan pendapat dalam perkara-perkara sepele, bahkan perkara musuh Allah. Tanding bola Inggris lawan Perancis, kemudian santri dua kelompok juga, saya pendukung Inggris, saya Perancis. Selesai pertandingan bola, mereka belum tanding debat lagi. Curang dari Inggris, kamu yang curang Perancis. Inggris curang, Perancis curang. Yang perang di situ, yang main bola orangnya sudah berpeluk-pelukan. Ini yang orang Islam, terjadi dua kubu. Cerai laki bini, kenapa? Beda pendukung. Jamaah masjid beda safnya. Satu jamaah 1:30, yang satu jam 2 saat zuhurnya. Kenapa? Satu pendukung Inggris, satu Perancis. Kan aneh? Maka hal itu kira-kira perbandingannya begitu. Ketika sekelompok munafik berbelot di dalam perjalanan ke Uhud, setelah pulang Nabi dari Uhud dalam keadaan kekalahan,
Lalu orang-orang komentar, bagaimana kita perlakukan orang membelot kemarin? Kita bunuh saja? Sebagian bilang jangan, sebagian bilang iya. Allah tegur, urusan munafik kenapa sampai kalian beda pendapat? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah arkasahum menolak mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Arkasahum bima kasabu. Ayat ini sangat mengkhawatirkan. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah yang menolak mereka, yang mengembalikan mereka bima kasabu dengan sebab apa yang mereka usahakan dari kekafiran dan maksiat. Siapa yang mengembalikan mereka tidak jadi ke Uhud? Allah. Allah yang mengembalikan. Kenapa? Kenapa? Kekafiran dan maksiat yang mereka lakukan. Perlu menjadi bahan pertimbangan kalau ketika kita sudah berniat melakukan satu kebaikan tapi selalu gagal dan gagal. Maka sahabat ketika gagal melakukan kebaikan dia menangis. Jangan-jangan Allah yang menolak, yang tidak mau orang itu berbuat baik. Ya, di sini secara terus terang Allah katakan bukan mereka yang ingin kembali, tapi Allah yang mengembalikan mereka. Kalian tidak layak pergi ke Uhud bergabung dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Maksiat dan dosa. Maksiat dengan kekufuran. Maka bahasa yang sering kita bahasakan, bukan kalian yang tidak mau bersedekah, tapi Allah belum bersedia menerima sedekah kalian. Karena sedekah kalian kalau dimakan oleh orang-orang muslim, dimakan oleh orang-orang miskin, dimakan oleh anak yatim, bukan semangat ibadahnya yang bertambah, tapi semangat ibadahnya menurun karena hasil yang kalian dapatkan dari harta riba tak haram. Bukan kalian yang tidak mau berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang belum izinkan kalian menyebut nama Allah keluar dari mulut kalian karena mulut yang masih penuh dengan dosa. Terus terang Allah katakan, wallahu arkasahum bima kasabu. Bukan munafik itu yang ingin balik membelot di perjalanan ke Uhud, tapi Allah yang kembalikan mereka ke Madinah bima kasabu, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Tidak melayakkan mereka untuk meraih pahala syahid. Tidak melayakkan mereka untuk meraih pahala syahid. Apa kata Allah nanti di akhirat? Kalau sampai munafik ikut perang Uhud, lalu ada di antara mereka mati syahid, bagaimana Allah membuat keadilan? Sayyidina Hamzah mendapatkan pelayanan, si fulan mendapatkan pelayanan, si fulan mendapatkan kehormatan. Ini munafik Abdullah mati di situ. Lalu Allah masukkan ke neraka. Kata Allah, beratlah saya buat pertimbangan. Maka enggak layak munafik itu dapat pahala syahid. Pulang ajalah dia. Biar yang mati syahid itu orang-orang yang benar imannya, supaya Allah adil dalam memberikan pahala. Itu hakikatnya. Aturiduna an tahdu man adallallah? Apakah kalian berkeinginan untuk memberi hidayah orang-orang yang telah menyesatkan akannya oleh Allah? Aturidun, apakah kalian berkeinginan antahdu, bahwa kalian memberi hidayah orang-orang yang telah menyesatkan akannya oleh Allah? Ta'udduhum min jumlatil muhtadin, kalian ingin menganggap mereka termasuk dari kelompok orang-orang yang dapat hidayah? Istifham pada dua tempat tu lil inkari. Pertama aturidun, yang kedua
Mana satu lagi? Famalakum. Itu famalakum. Itu ingkari. Tidak ada urusan bagi kalian. Sampai dalam menyikapi orang munafik kalian terpecah belah juga. Tidak ada urusan bagi kalian sampai kalian pecah belah gara-gara pilkada. Gara-gara beda pilihan politik. Gara-gara beda ormasnya. Enggak boleh pecah belah. Famalakum fil fi'atain, fil munafikin fi'atain. Artinya alasan istifham itu bukan istifham tapi ingkari, tidak boleh. Aturiduna, apakah kalian menginginkan? Artinya tidak boleh kalian berkeinginan. Tidak boleh kalian menganggap mereka termasuk dari kelompok orang-orang dapat hidayah. Itu makna istifham fil maudi'ain. Pertama famalakum, yang kedua aturiduna, itu lil ingkar. Wa may yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Siapa saja yang menyesatkan akannya oleh Allah, maka tidak akan pernah kalian temukan baginya akan jalan kepada petunjuk. Falan tajida, tidak akan pernah engkau, ni khitab pada Nabi, tidak akan pernah engkau temukan wahai Muhammad baginya orang tersebut jalan untuk mendapatkan hidayah. Tidak akan pernah. Wa waddu law takfuruna kama kafaru. Tamannau, mereka berkeinginan. Mereka berkeinginan. Siapa mereka? Orang kafir secara umum. Apa keinginannya? Kalau kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Lau takfuruna kama kafaru, jikalau mereka kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Kalau mereka terus terang mengajak umat Islam kepada kekafiran, umat Islam akan bantah secara langsung. Mau kafir? Oh, kafir apa nih? Bunuh ntar. Nggak akan ada umat Islam diajak kafir langsung kafir. Tapi mereka bikin strategi. Pertama dengan makanan. Makan makanan yang mereka masukkan ke situ makanan haram. Kemudian gaya hidup. Ikut pula gaya hidup minum berdiri tangan kiri. Ngopi di kafe-kafe jam tengah malam. Kemudian gaya berpakaian. Dah mulai pakai celana Hawaii. Celana Hawaii. Kemudian permainan. Kemudian apa lagi? Kecenderungan. Dengan juga berjemur di pantai Bali. Aneh. Berjemur dari situ, pantai Bali. Taruh meja sebelah kanan. Apa yang ada di meja itu? Peci dan sorban. Mana jengkak, angkat jamur itu. Dia bilang mutan enggak? Tapi sudah masuk lewat situ. Itu keinginan orang kafir. Bagaimana umat Islam ni bergeser dikit demi dikit, akhirnya sampai pada satu titik tinggal akidahnya saja lagi yang beda. Yang lain sama. Waktu azan berkumandang enggak salat juga sama mereka. Minum khamar juga, merokok juga, berzina juga, hampir sama semuanya. Praktek riba juga. Kemudian tempat rekreasi yang sama, bedanya satu punya kalimat iman, satu tidak. Tinggal dikit itu nyabut, itu aja lagi tinggal dikit. Yang lain sudah semuanya habis. Nggak ada lagi sisa satupun Islam.
Nah, dari gaya makanan, gaya hidup, penampilan, hobi, macam-macam dan sebagainya, tinggal iman dikit saja yang sisa. Itu yang mereka usaha untuk mencabutnya. Akhirnya asbab dosa demi dosa tersebut terjadi bencana alam. Pada saat itulah mereka cabut dengan satu dus supermi. Nah, itu usaha itu. Usaha mereka. Waddu, tamannau, angan-angan mereka, cita-cita mereka yang ada di benak mereka, lau takfuruna kama kafaru. Kalau kalian bisa kafir sebagaimana mereka kafir, fatakununa sawa'a, maka jadilah kalian, antum dan mereka jadi sama di dalam kekufuran. Bagaimana cara menghindari? Cara menghindari supaya tidak terkontaminasi atau tidak kena ajakan-ajakan dari kekufuran, Allah berikan cara, fala tattakhidhu minhum awliya, maka jangan engkau ambil dari mereka orang kafir akan awliya. Ada maknanya teman, ada maknanya pemimpin. Kata mereka, itu bukan makna pemimpin tapi teman. Pakai logika, teman saja nggak boleh, yang dia tidak punya wewenang dengan kita, apalagi pemimpin yang bisa buat perda-perdi. Nah, semua PNS nggak boleh pakai hijab. Supaya jadi pemimpin orang kafir tu. Salat Jumat tidak wajib, nggak boleh meninggalkan pekerjaan dalam salat Jumat. Masalah, teman nggak bisa buat begituan. Kalau sekiranya teman maknanya pemimpin, apalagi fala tuwalunahum, janganlah kalian lantik mereka menjadi pemimpin. Wa in azharul iman, walaupun mereka menampakkan keimanannya. Sebentar lagi pakai baju koko dia, sandang sarung, datang ke tempat-tempat kiai, pondok-pondok pesantren, ikut haji umroh, dan juga pada dalam hatinya tidak ada iman sama sekali. Ikut haji, ikut umroh juga. Jangan. Sampai kapan jangan? Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka hijrah di jalan Allah. Hijratan sahihatan tuhukkiqa imanuhum. Hijrah yang benar yang bisa dipastikan kebenaran iman mereka. Hijrah yang benar yang dipastikan iman mereka. Kalau udah hijrah yang benar, imannya sudah pasti, baru bisa dilantik menjadi kawan atau pemimpin. Ternyata sudah hijrah, kita lihat berbeda sikapnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah haji, sudah umrah, jadi mutawif. Akhirnya kita lihat dia bagus, akhirnya kita jadikan dia sebagai Pak Lurah, jadikan dia pemimpin Pak Camat. Ternyata mereka berpaling. Nah, seperti yang dilakukan oleh si Bronyok, nggak hafal sana namanya, Snok Bronch, orang Belanda yang pura-pura jadi kiai masuk ke Aceh. Siapa namanya? Snok banyak. Fa'in tawalau, maka jika mereka berpaling, wa aqamu ala ma hum alaih, dan mereka menegakkan atas sesuatu yang mereka di atasnya. Berpaling mereka, ternyata iman tadi palsu, ketaatan tadi hanya sekedar tipu daya. Mereka langsung tegakkan misinya setelah terpilih jadi pemimpin. Fakhuduhum bil asri, tangkaplah mereka dengan tawanan. Fakhuzuhum, tangkap oleh kalian akan mereka,
dengan cara ditawan. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian temui mereka. Nah, ini cara supaya tidak tertular dengan budaya kafir. Jangan berteman dengan orang kafir. Jangan jadikan mereka pemimpin. Kalau mereka jadi pemimpin, akan hidup budaya kafir. Nah, kalau berteman dengan orang kafir, kita akan ke bawah budaya kafir. Hari ini dia datang ke rumah kita dengan pakai peci, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wa faidin maulahidatin, taqabbalallahu minni wa minkum, jelas fushah. Besok 1 Desember, 30 Desember, kita nggak datang, telepon, datanglah ke rumah saya kan kemarin datang, Natalan yuk di rumah. Nggak ada babi kok, cuma ada kue. Masuklah ke rumah dia, makan kue, tapi di situ ada pohon santos. Kasih kita hadiah peci, foto sama dia, ke peci kaos itu. Ini kan pakaian biasa lah, sama yang bukan kain biasa. Akhirnya sini jenggot, di atas santos. Nah, kenapa itu? Terlalu akrab sama si kafir. Nah, itulah tujuan mereka. Nanti diambil fotonya, datang sama orang-orang bawahan. Kiai, kamu aja begini, kamu sok-sokan juga. Masuklah dakwah dia. Oh iya, pakai gitu ya. Masa kita sok pula dari dia? Beritahulah dia. Akhirnya apa yang terjadi? Bawahan-bawahan kiai itu ikut juga. Kenapa? Karena idolanya, panutannya telah dekat dengan kafir. Maka Al-Quran mengajarkan, bukan Al-Quran membuka rahasia dari mereka. Mereka inginnya begitu. Solusinya adalah jangan jadikan mereka kawan dan pemimpin sampai terbukti keimanannya. Kalau terbukti keimanannya boleh, tapi kalau berbalik lepas itu bunuh. Nah, jelasan konsepnya? Fala tattakhidhu minhum waliya, dan jangan kalian jadikan dari mereka orang-orang kafir akan wali, pemimpin, tuwalunahu, yang kalian lanti akannya, wala nasira, dan juga jangan dijadikan penolong, tansuruna bihi ala aduwikum, kalian minta tolong dengannya di atas musuh kalian. Kalian minta tolong dengannya di atas musuh kalian. Kita ajak pula dia untuk bantu kita, untuk melawan musuh kita. Ternyata dia hanya sekedar mengetahui strategi yang mau kita lakukan. Selepas cukup berita dan informasi, dia bergabung kepada musuh yang kita perangi karena mereka satu kekufuran. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam kena tipu daya. Nah, itu menurut sejarah yang terjadi antara kaum adat dan kaum agama, penyebab perang Padri di Sumatera Barat. Tapi setelah pemuka adat menyadari hal tersebut, mereka membuat satu perdamaian. Mereka sadar ini orang ketiga kok ikut-ikut mecah belah kita. Hanya perbedaan kita adat dan agama. Akhirnya umat Islam bersatu kembali. Praktek adu domba. Kenapa bisa terjadi hal itu? Karena kalian minta tolong sama mereka. Pernah baca perang Padri? Nggak tahu. Tanya sama orang gaib-gaib. Tapi jangan bilang Padri, bilang PRRI. Itu nama bagi mereka. Bukan RRI.
PRRI. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali orang-orang yasiluna yang sampai mereka, yaljauna yang mereka minta bantuan, ila qaumin kepada kaum, bainakum wa bainahum mitsaq, antara kalian dengan antara mereka ada perjanjian. Itu enggak apa-apa. Kaum artinya umat Islam yang minta bantuan kepada orang non-muslim, tetapi antara kaum dan non-muslim itu sudah ada perjanjian aman. Seperti di perang perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah. Di antara yang menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang belum muslim, dari suku yang belum muslim. Itu maknanya mitsak. Jadi walaupun kami minta tolong kepada mereka yang kafir itu, tapi kita dan mereka sudah ada perjanjian aman, ahdun bil amani, janji memberi keamanan kepada mereka. Waliman wassala ilaihim kama ahadan nabiyya, dan bagi orang yang sampai kepada mereka sama, dan orang-orang yang sampai kepada mereka, kama ahadan nabiyyu, sebagaimana buat janji perdamaian, janji setia oleh Nabi SAW dengan Hilal bin Uwaimir al-Aslami. Itu contohnya. Hilal bin Uwaimir al-Aslami, kepala sukunya, Nabi bukan buat perjanjian, kalau sekiranya kamu diserang, kami siap bantu, kami tidak akan ganggu kamu, tapi kalau kami diserang, kalian juga harus membantu. Walaupun hubungan kedua suku tidak sama-sama muslim. Awil ladzina ja'ukum, atau orang-orang yang mereka datang kepada kalian, wa qad hasirat suduruhum, dan sungguh telah sempit dada-dada mereka, an ayyuqatilukum, dari bahwa mereka memerangi kalian berserta kaum mereka, au yuqatilu qaumahum, atau mereka memerangi kaum mereka bersama kalian. Tahu sempit dada? Hah? Susah untuk mempertimbangkan. Seperti memakan buah simalakama. Kalau dimakan bapaknya meninggal, kalau enggak dimakan maknya meninggal. Bagaimana orang ini? Dikasih waktu 5 menit untuk berpikir. Hah? Sempit dadanya. Maka dia tidak bisa mengambil kesimpulan apakah mereka perang sama kalian bersama kaum mereka, takut juga, atau mereka perang dengan kaum mereka, atau mereka perang dengan kaum mereka bersama kalian. Nih, kaumnya mau memerangi Nabi, ini kelompok Rasulullah mau perang sama orang ini, kaum ini. Orang satu ini bingung, gabung ke sini memerangi Muhammad bahaya juga. Gabung sama Muhammad perang sama kaum sendiri bahaya lagi. Kalau sekiranya Nabi kalah, saya di kaum saya diapain nanti? Kalau saya ikut perang dengan kaum saya, kalau sempat terjadi kekalahan, saya bagaimana? Itu susah dia mempertimbangkan. Akhirnya sikap mereka adalah mumsikina an qitalikum wa qitalihim. Mereka menahan diri, tidak ikut campur dari memerangi kalian dan juga memerangi mereka kaumnya. Kalau begitu, fala tata'arradu ilaihim, maka janganlah kalian menawarkan kepada mereka bi'akhdhin wa la qatlin, dengan mengambil pajak, juga jangan dengan dibunuh. Ayat ini dan ayat setelahnya mansuh dengan ayat saf.
ayat ini dan ayat setelahnya ini nanti itu sudah mansuh dengan ayat pedang. Ketika ayat pedang turun dalam surah Bara'ah, tidak ada toleransi. Itu. Mau yang bimbang nggak bimbang, ambil sikap satu-satunya. Kamu ke sini atau ke situ, sehingga keluar sebuah kesimpulan. Aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Enggak Islam, siap-siap pedang di sebelah situ. Itu ayat perang. Walau sya'allahu, jikalau mengkehendaki oleh Allah, taslitahum alaikum, memberi kekuasaan mereka di atas kalian, lasallatohum alaikum, sungguh Allah akan memberi kekuasaan kepada mereka atas kalian, bi ayyuqawwiya qulubahum, dengan bahwa Allah kuatkan hati-hati mereka. Kalau hati mereka dikuatkan oleh Allah, falaqatalukum, sungguh mereka akan perangi kalian. Walakinnahu, dan akan tetapinya Allah, lam yamsa'hu, Allah tidak ingin akan hal itu. Allah tidak ingin mengalahkan kalian dengan mereka. Allah tidak ingin memberikan kekuatan hati kepada mereka. Lalu Allah campakkan dalam hati mereka akan rasa takut. Fa in tazalukum falam yuqatilukum, maka jika mereka telah menghindari kalian, falam yuqatalukum, lalu mereka falam yuqatilukum, dan mereka tidak memerangi kalian, wa alqau ilaikumus salam, dan mereka menyampaikan kepada kalian akan salam, artinya perdamaian, inqadu, mereka patuh taat dengan aturan agama kalian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka tidak menjadikan oleh Allah bagi kalian di atas mereka akan jalan untuk mengambil pajak dan membunuh. Ini maksud Imam Jalalain tadi. Ayat yang kedua setelah ini juga mansuh. Ayat saif adalah kalau mereka sudah tidak mau merangkali kalian, mereka sudah ucapkan perdamaian, memang kalian boleh tidak membunuhnya, tapi tetap harus ambil pajak. Pada ayat ini tidak ada pajak. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, kalau mereka sudah enggak mau perang, sudah takut dan nyerah, sudah mau damai, Allah tidak jadikan bagi kalian mengambil pajak, juga tidak memeranginya. Ayat ini sudah mansuh. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillah.